Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 6. Pada kesempatan kali ini Ustaz akan menyampaikan pembahasan tentang latihan soal kelas 4 ya, mata pelajaran saya. Paket 1 dan paket 2, paket 1 ya, soal paket 1 itu kelas 4 semester 1. Ini satu semester saya kumpulkan di sini. Berarti kan berdasarkan tabel di atas, orang yang pertama kali masuk Islam atau yang disebut dengan As-Sabiqul Awwalun itu jawaban adalah Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Yang kedua, sikap kaum kafir Quraisy ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan dakwah Islam pertama kali. Itu dakwah secara sembunyi-sembunyi, menentang dan menghinanya. Setelah tidak berhasil dengan bujukan, kaum kafir Quraisy Makkah menghentikan dakwah Nabi dengan cara mengancam, kekerasan fisik. Nomor 4, mengajak untuk menyembah Allah, berbuat baik bersama, berperang, tidak boleh saling bermusuhan. Dari tabel di atas yang merupakan ajakan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah secara terang-terangan ditunjukkan dengan nomor 124. Karena saat itu belum ada perintah untuk berperang. Nomor 5. Nabi Muhammad SAW ketika dakwah pertama kali hanya terbatas pada keluarga dan orang yang pernah saja. Beliau menyampaikan dakwahnya pertama kali di rumah milik sahabat Arqam bin Abil Arqam. Itu bisa dilihat, itu jawabannya di buku kelas 4 kalau mungkin kalian ragu ya. Nomor 6, dari tabel atas yang merupakan sifat Abu Lahab sama Nabi yang kafir ya, menyayangi Nabi ini yang tidak termasuk, berarti 2, 3, 4. Jawaban D. Nabi Muhammad SAW ketika mendakwahkan Islam dan membina apa yang pengikutnya dilakukan dengan penuh kesabaran, ketabahan, tidak pernah membalas apapun apa yang dilakukan, yang dianiayakan oleh kaum Quraisy. Nomor 8, bekas hamba sahaya, laki-laki yang telah menjadi anak angkat Nabi Muhammad, Zaid bin Harisah. Orang yang menolak secara kasar, Abu Lahab jawabannya. Dari pilihan jawaban ini yang tepat Abu Lahab. Selama masih hidup, Muhammad akan selalu aku bela. Ini ungkapan dari paman Nabi yang bernama Ali bin Abi, yang bernama Abu Thalib. 11, cahaya yang menerangi, Sirajan Munira, memberi syafaat kepada kaumnya, menjadi saksi di hadapan Allah, syahidan, memberi peringatan kepada orang yang tidak beriman. Bahwa merupakan tugas Nabi Muhammad. 1, 2, 3 aja. Terus ini besok di hari akhir Muhammad SAW akan menjadi saksi untuk umatnya di hadapan Allah, yang merupakan pengertian dari syahidan. Nabi Muhammad akan menjadi saksi bagi umatnya, tentunya ya yang beriman. Nabi Muhammad SAW memberi kabar gembira kepada orang yang beriman, artinya kabar gembira surga, bahwa mereka kelak masuk surga. Mubashir, memberi kabar gembira. 14, Allah memberikan tugas kepada Muhammad untuk menerangi umat, Sirajan Muniro. Pengertian dari Sirajan Muniro. Berdasarkan tabel sifat-sifat Nabi Muhammad jujur. Dari tabel di atas yang merupakan sifat mulia Nabi Muhammad, berdasarkan 1, 2, 3. Nomor 4 tidak termasuk karena di sini ada khianat. Harus teliti bacanya. Dia diletakkan di akhir. Kalau membacanya terbesar tidak tahu dianggap benar. Farhan berusaha miskin. Sifat Farhan tersebut bagaikan orang yang berjuang
fastabiqul khair. Fastabiqul khair. Nomor 17. Nabi Muhammad SAW terhadap orang yang pernah menyakitinya tidak pernah membalas dan menyakiti lagi. Beliau selalu memaafkannya. Anisa rajin menyirami dan memupuk tanaman di sekitar madrasah sehingga tanaman nampak hijau dan subur. Anisa memberi contoh kepada kita agar mencintai dan melestarikan alam sekitar. 19 apa ini? Kitab 19 kita lewati maksudnya. Langsung kepada 20. Kalau mau dijawab jawabannya ini 19. 20. Banjir ini juga kita karena tidak sesuai dengan babnya. 21. Sebab-sebab sahabat hijrah ke Habasyah. Habasyah itu adalah Ethiopia di Afrika. Yaitu ditunjukkan oleh nomor 134. Yang tidak termasuk adalah Makkah tempat yang aman. Jadi ini tidak sesuai. Karena kala itu Makkah merupakan tempat yang menjadi ancaman Nabi Muhammad SAW dari kaum kafir Quraisy. Makanya hijrah ke Habasyah. Nomor 22. Jika hendak menyembelih binatang harus menyuruh binatang menyegerakan dalam penyembelihan. Artinya kalau dia segera putus itu dua urat nadinya itu dan yang menyebabkan mati hewannya itu. Maksudnya menyegerakan itu. Secepat mungkin hewan itu segera mati gitu, ketika penyembelihan. Jadi termasuk orang-orang hijrah ke Habasyah yang pertama itu siapanya ini 1, 2, 3. Yang Utsman bin Affan ini yang kedua ya, hijrah yang kedua. Nomor 24. Setelah sampai di Habasyah, kaum muslimin diterima oleh Raja Habasyah yang bernama Raja Najasyi. Raja Najasyi itu orang raja yang baik. Ini jawabannya. Setelah 3 bulan menetap di Habasyah, terdengarlah kabar bahwa kaum kafir Quraisy Makkah yang selalu menyiksa kaum muslimin telah takluk oleh Nabi Muhammad SAW. Berita ini disebabkan oleh kaum kafir Quraisy. Ini berita hoak yang menyebabkan Nabi Muhammad berserta sahabat itu menuju ke Makkah. Ternyata itu berita bohong. Dan kembali lagi yang dikenal dengan hijrah kedua. Hijrah ke tanah Habasyah yang kedua maksudnya. 26. Dari tabel di atas yang merupakan isi undang-undang pemboikotan terhadap Bani Hashim. 1, 2, 4. 1, 2, dan 4. Nomor 27, kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah disebabkan karena Raja Habasyah adil dan bijaksana. Itu salah satu alasannya. 28. Kaum muslimin kembali ke Makkah pada hijrah yang pertama disebabkan oleh hasutan kaum kafir Quraisy di Makkah, menyebarkan berita hoak tadi. 29. Kaum muslimin ketika hijrah ke Habasyah diterima oleh masyarakat dengan baik. Sebab-sebab Rasulullah menganjurkan sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Ancaman kaum kafir Quraisy semakin meningkat, semakin membahayakan. Itu sampai dengan 30 ya, itu semester 1. Sekarang kelas 4 semester 2. Kita gabung sekalian pembahasannya. Jadi satu video ini, satu pembahasan ini mencangkup semester 1 dan semester 2 kelas 4. Perhatikan tabel berikut. Dari tabel di atas yang merupakan sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Taif. Itu 1, 2, 3, 4. Pembelaan Nabi Muhammad, pembelaan Abu Lahab. Nah, ini ya salah. Tidak pernah Abu Lahab itu membela Nabi Muhammad. Justru malah memusuhinya. Nomor 2. Berdasarkan data yang merupakan pernyataan kota Taif. Itu didengar dengan nomor ini B 134. Nomor 3. Begitu sedihnya Nabi Muhammad, istri dan paman beliau yang meninggal itu adalah Siti Khadijah dan Abu Thalib. Peristiwa meninggalnya istri dan paman Nabi itu disebut pada tahun tersebut namanya tahun kesusahan atau tahun Ummul
Amul, bukan umul sebenarnya. Amul hazm. Ini A. Ini salah ketik. Amul hazm. Nabi Muhammad diketahui di mana oleh budak Khadijah yang telah diangkat dan dimerdekakan. Beliau bernama Zaid bin Harisah. Mendengar ajakan Nabi Muhammad marah kemudian mencaci maki terhadap perilaku kaum yang ada di Taif, kemudian Nabi Muhammad, sikap Nabi bagaimana? Tabah. Karena belum ada perintah untuk melawan dari Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Nabi Muhammad ketika ini Mi'raj diteruskan dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratil Muntaha. Langit ke-7 ke Sidratil Muntaha. Dalam perjalanan Mi'raj, Nabi Muhammad bertemu dengan beberapa nabi. Di antaranya di langit ketiga itu Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Yusuf. Kalau Nabi Musa itu sesuai yang ada di buku paket itu di langit ke-6. Nabi Yusuf ya. Berikutnya menyuruh Rasulullah untuk meminta keringanan sholat fardu dari yang semula 50 waktu sampai yang terakhir kali menjadi 5 waktu sampai sekarang ini itu merupakan ide dari Nabi Musa. Nomor 10. Setelah ditinggal wafat paman dan istrinya, Nabi Muhammad kemudian di-Isra Mi'rajkan oleh Allah untuk menghibur. Karena tadi disebut dengan istilah Amul Hazan, tahun kesusahan. Kebesaran dan kekuasaan manusia belum ada nilainya di sisi Allah. Tentu. 12. Diperlihatkan orang yang membawa daging yang baik dan di sebelahnya daging busuk. Daging yang baik itu dibuang dan daging yang busuk itu diambil. Itu merupakan peristiwa yang dilihat oleh Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj yang menggambarkan ketika hidup di dunia itu jawabannya A. Melakukan zina. Terus seperti itu, dimakan daging busuk dan tidak akan ada hentinya. Siapapun yang melaksanakan sholat secara tertib dan tepat waktu sesungguhnya ia telah menegakkan agamanya. As-sholatu imaduddin. Aman aqomaha faqad aqomaddin. Agama itu adalah sholat itu adalah tiang agama. 14. Mencari cara bagaimana menghentikan dakwah Nabi adalah tujuan dari pertemuan kepala Quraisy yang pertama di Darun Nadwah namanya Darun Nadwah. Itu tempat rapatnya kaum kafir Quraisy mengatur rencana untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Nomor 15. Yang mengusulkan agar Nabi Muhammad sampai dibunuh itu oleh Abu Jahal. 16. Sesudah mendapatkan perintah dari Allah untuk berhijrah ke Yasrib itu Madinah, Nabi Muhammad pergi ke rumah Abu Bakar Siddiq. Putra Abu Bakar ini diberi tugas untuk mendengarkan komentar orang-orang Quraisy. Itu namanya ini Abdullah bin Abu Bakar. Abu Bakar punya putra laki-laki bernama Abdullah. Agama Yahudi bersumber dari ajaran Nabi Musa. Yang kitab sucinya adalah kitab Taurat. Namun mereka sudah banyak yang menyimpang dari ajaran kitab Taurat asli. Sebelum Nabi Musa wafat, mereka ingkar dan menyembah sapi, menyembah patung sapi. 19. Kota Yasrib yang letaknya strategis, penduduk Yasrib sebagian kaum pendatang. Kaum Yasrib, suku yang ada di Yasrib yang berasal dari Yaman itu namanya suku Aus dan Khazraj. Itu jawabannya. Ingat-ingat. Nomor 20. Nabi Muhammad SAW Abu Bakar bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy di Gua Sur ya. 21. Pernyataan dari sesuai dengan kedatangan bangsa Yahudi ke Yasrib adalah nomor ini 1 2 3 jawabannya. Oh ini ketiknya salah. A B C D sebenarnya. Nah ini A B 1 2 3. Nomor 22. Pernyataan di atas yang sesuai dengan
Kedatangan bangsa Arab ke Yasrib, ke Madinah, itu jawabannya 1, 2, 4. Mengadakan pemberontakan dengan bangsa Romawi. Nah, ini dilakukan oleh orang Yahudi, bukan orang Arab. 1, 2, 4 jawabannya. Nomor 23, bangsa Yahudi dan Arab pada awalnya hidup berdampingan. Kemudian mereka saling bertengkar. Apa yang menyebabkan mereka bertengkar? Perebutan daerah kekuasaan. 24, agama Yahudi 1, 2, 3. Nah, ini kepercayaan masyarakat Yasrib sebelum Nabi Muhammad hijrah. Agama Yahudi, Nasrani, dan kepada benda-benda takhayul. 25, suku Aus dan Khazraj dari tabel di atas yang merupakan kondisi sosial masyarakat Yasrib yang betul. 1, 3, 4. Kabilah Quraidah mendiami wilayah Makkah. Ini tidak. Semuanya mendiami di Madinah. Maka jawabannya salah. 1, 3, 4. Ya, betul itu. 26. Dari tabel di atas, apa yang tabelnya? Yasrib berarti tempat strategis, daerah yang subur. Ini jawaban yang tepat. 2, 3, 4. Itu ya. 27. Dalam perjanjian Baitul Aqabah yang pertama, kaum muslimin janji setia kepada Muhammad, setia kepada Nabi, tidak menyekutukan Allah, dan hijrah ke Yasrib. 3 lagi, 28. Dari tabel di atas yang merupakan sebab Nabi hijrah. Perintah dari Allah, tentu perintah dari Allah, tekanan kaum kafir Quraisy, adanya jaminan keamanan dari penduduk Yasrib. 1, 2, 3 itu C. 29. Dalam perjanjian Baitul Aqabah yang kedua terdapat 12 orang yang mengikutinya. Ke-12 orang tersebut diantaranya Sa'ad bin Rabi, Abdullah bin Rawahah, dan Bilal bin Rabah. Tuh. Terakhir, Baitul Aqabah yang kedua terdiri dari janji setia dan kesanggupan mereka diantaranya menafkahkan harta untuk fisabilillah, menaati Nabi, dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Itu jawaban yang tepat. Karena dari pilihan jawaban yang lain ada pilihan yang negatif. Menunggu Nabi hijrah ini dia tidak tepat. Itu ya. Jawabannya A 30. Dah, baik, itu untuk kumpulan soal dari kelas 4 semester 1 dan semester 2. Ini kalau kalian cocokkan dari yang sudah kalian fotokopi itu untuk kalian jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.